Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru yaitu materi tentang evaluasi penataan produk dengan tujuan pembelajaran yaitu agar kita dapat menganalisis, memonitor, dan melaksanakan perbaikan tampilan penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport sesuai dengan SOP. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama adalah pengawasan penataan produk dan yang kedua adalah memonitor penataan ataupun display produk. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan ini, jadi tolong diperhatikan dan disimak ya. Pengawasan penataan produk ataupun display dilakukan untuk dapat mencegah kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran, dan sebagainya yang telah ditetapkan di awal. Display produk, meskipun sudah ditata dan dikelola sebagaimana mestinya, harus sesuai dengan SOP penataan barang dagangan. Display memerlukan adanya pengawasan secara kontinu ataupun berkelanjutan. Kenapa? Karena hal ini dimaksud supaya display tetap terjaga keamanannya dan kerapihannya, sehingga display tersebut akan tampak selalu rapi dan menarik perhatian pengunjung sebagai calon pembeli. Berikut ini adalah penjelasan tentang pengawasan penataan produk. Jadi, pengawasan di sini sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya pengawasan bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan seperti yang pertama adalah produk tidak layak pakai ataupun tidak layak jual. Pengawasan di sini juga dibutuhkan karena untuk menghindari respon negatif yang diberikan oleh pelanggan terhadap barang tersebut karena tidak layak pakai. Yang kedua adalah barang expired. Masa umur produk juga harus diperhatikan dalam pengawasan agar tidak menimbulkan resiko yang berbahaya setelah mengkonsumsi produk tersebut. Yang ketiga adalah kekosongan barang. Pengawasan juga dibutuhkan dalam hal ini untuk mengetahui laku tidaknya barang tersebut. Lalu bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan display? Yang pertama adalah memasang CCTV. Memasang CCTV ini sangat penting di dalam toko ataupun swalayan karena untuk menghindari terjadinya pencurian ataupun sindikat di dalam toko yang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. CCTV juga untuk mengawasi tinggi atau rendahnya konsumen yang mengunjungi toko dan mengawasi para pelaku penjualan dalam melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedua adalah adanya satpam ataupun security. Satpam atau security ini sangat membantu dalam jalannya pengawasan di toko ataupun swalayan. Dengan adanya satpam atau security ini, keadaan toko terjaga semaksimal mungkin dan menghindari sindikat yang mencurigakan di dalam toko. Yang ketiga adalah pengecekan langsung yang dilakukan oleh pihak toko. Nah, hal ini harus diperhatikan juga karena untuk mengetahui ketidaktahuan konsumen terhadap barang yang dipajang dan penjual juga bisa memperhatikan konsumen yang mempunyai gerak-gerik yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Satpam. Selanjutnya Satpam dengan segera mengikuti arah gerak-gerik konsumen yang mencurigakan tadi. Lalu bagaimana mekanisme dari pengawasan? Nah, di sini mekanismenya ada tiga. Yang pertama adalah pengawasan berjangka. Pengawasan berjangka ini adalah pengawasan barang dan atau jasa yang dilakukan pada kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan pelayanan purna jual. Jadi pelayanan yang diberikan penjual terhadap barang dan jasa, barang dan atau jasa dalam hal jaminan mutu, daya tahan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan pengawasan khusus di sini. Untuk pengawasan khusus, pengawasan barang dan jasa secara khusus dilakukan sewaktu-waktu didasarkan pada laporan pengawasan konsumen dan atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Hasil dari pengawasan berkala yang memerlukan penanganan secara cepat dan adanya indikasi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen serta atas permintaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Untuk pengawasan berkala tadi di slide sebelumnya,
adalah pengawasan barang dan atau jasa yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang dilaksanakan secara terprogram. Pengawasan berkala ini terhadap barang dan atau jasa tadi ya yang beredar dilakukan dalam hal yang pertama adalah memenuhi standar mutu. Pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara purposif dan diuji pada lab uji terakreditasi atau ditunjuk oleh menteri. Yang kedua adalah memenuhi ketentuan pencantuman label. Yang ketiga adalah melakukan pengambilan sampel melalui pembelian sampel barang di pasar. Yang keempat adalah melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label. Yang kelima adalah memastikan kebenaran antara keterangan yang dicantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah memenuhi ketentuan klausula baku. Pengawasan dilakukan dengan cara membeli barang dan atau jasa, meminta formulir ataupun blanko dokumen atau perjanjian untuk melakukan pengecekan guna mengetahui adanya materi perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya adalah memonitor penataan ataupun display produk. Nah, di sini keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pramuniaga dalam memonitor penataan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengevaluasi display produk sesuai dengan rencana. Yang kedua adalah mengevaluasi display produk dapat dilakukan dengan cara menilai ulang yang disesuaikan dengan perencanaan, perlengkapan, peralatan, tempat, dan produk yang didisplay dengan teknik yang digunakan, seperti apakah sudah dilakukan pelabelan secara keseluruhan dengan baik dan benar sesuai dengan cara pelabelan barang? Lalu yang kedua adalah apakah pendisplayan sudah sesuai dengan SOP dan teknik pemajangan berdasarkan warna, penggunaan rak, dan penggunaan lemari kaca. Yang ketiga adalah apakah presentasi visual dan medianya sudah lengkap. Yang keempat adalah apakah alat bantu display telah tersedia sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan. Yang kelima adalah apakah sudah mengikuti prinsip-prinsip penataan barang. Dan yang keenam adalah mengidentifikasi kerusakan ataupun perubahan pada display produk. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kerusakan atau perubahan pada display dapat dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan barang dari segi kerusakan ataupun perubahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah pelabelan masih utuh dalam 2 sampai dengan 3 minggu. Lalu yang kedua adalah apakah tidak ada perubahan produk fashion dari segi warna. Lalu yang ketiga adalah apakah terdapat kerusakan ataupun kekusutan pada produk fashion. Yang keempat adalah apakah terdapat kerusakan ataupun perubahan pada peralatan display. Dan yang kelima adalah mengatasi setiap perubahan pada produk display. Selanjutnya adalah mengatasi setiap perubahan pada display dapat dilakukan dengan penataan ulang terhadap display yang rusak dan berubah dari perencanaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, seperti yang kalian lihat di layar ya. Yang pertama adalah mengganti pelabelan dengan yang baru. Yang kedua adalah mengganti teknik pemajangan dengan teknik yang lain. Yang ketiga adalah mengganti peralatan yang rusak. Yang keempat adalah membenahi peralatan display sesuai dengan posisinya. Yang kelima adalah membersihkan barang fashion yang kotor, dan yang keenam adalah mengganti barang fashion yang susut dengan warna yang baru. Seperti itu. Lalu, sikap-sikap yang harus dilakukan dalam memonitor penataan display produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah cermat. Cermat di sini, pramuniaga saat memonitor display harus cermat, misalnya identifikasi barang dengan benar, lalu berdiri, duduk, dan gerakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak yang asal-asal gitu ya. Selanjutnya adalah berikan perhatian terhadap display produk. Yang kedua adalah teliti. Pramuniaga harus teliti dalam memonitor penataan produk, diantaranya harus memperhatikan setiap proses yang dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah mengamati dengan seksama barang yang telah ditata. Yang ketiga adalah periksa barang dan dokumen. Barang yang ditata apakah telah dipasang atau belum. Selanjutnya yang ketiga adalah bertanggung jawab. Pramuniaga harus bertanggung jawab dalam memonitor produk sesuai dengan tingkat dan wewenangnya pada perusahaan tersebut, diantaranya dengan menampung masukan mengenai penataan dari supervisor ataupun kolega. Selanjutnya adalah meneruskan kembali proses penataan produk dengan benar. Hal tersebut
berkaitan dengan tugas seorang SPG ataupun pramuniaga. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang pengawasan penataan produk. Semoga tujuan pembelajaran kita tercapai. Semoga kalian dapat memahami materi kali ini. Jika kalian kurang paham, kalian bisa mereview kembali untuk lebih menelaah isi dari materi ini, atau kalian dapat mencari referensi lain sehingga pengetahuan kalian bertambah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan video kali ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.